Halo semuanya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai ruas garis berarah. Nah, di sini definisinya, suatu ruas atau garis berarah adalah sebuah ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal dan ujung yang lain dinamakan titik akhir. Nah, contohnya, apabila A dan B dua titik, lambang ruas garis berarah AB ya. Ini lambangnya seperti ini, ada AB, kemudian ada tanda panahnya. Kita gunakan sebagai ruas garis berarah dengan pangkal A dan titik akhir B. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh dibalik ya, karena sesuai dengan arah panahnya ini. Nah, ini titik pangkalnya adalah A dan titik akhirnya adalah B. Nah, ini kita perlu mengingat lagi ya. Sebenarnya untuk garis itu kan ada ruas garis, ada sinar garis ya, ada sebuah garis. Nah, kita lihat ruas garis AB. Nah, kalau kita bilang ruas garis AB berarti ruas garis AB ini punya batasnya, yaitu batas antara A dan B. Nah, kalau yang kedua ini namanya sinar garis atau ruas garis berarah AB. Berarti ada titik pangkal dan titik akhirnya. Nah, di sini ya, sebenarnya untuk ruas garis berarah AB ini bisa diperpanjang ya. Jadi B ini tidak hanya stop di sini saja ya, ruas garis ini bisa diperpanjang lagi arahnya ke arah dari A ke B. Nah, ini bisa diteruskan lagi. Tetapi untuk A-nya tetap ya, dia tidak bisa diperpanjang ke sebelah kiri, tidak bisa. Dia hanya bisa diperpanjang sebelah kanan sesuai arah panahnya. Itu kalau sinar garis. Kemudian kalau garis AB ya, dia tidak punya batas ya. Jadi kalau ruas garis AB, nah kalau garis AB berarti di sebelah kiri A kita bisa perpanjang, di sebelah kanan B kita juga bisa perpanjang ya. Jadi kalau garis AB dia panjangnya tidak terbatas. Nah, sekarang kita lihat definisi yang kedua. Ruas garis berarah AB ya, ekuivalen. Nah, tanda ini dibaca ekuivalennya, ekuivalen dengan ruas garis berarah CD apabila setengah putaran A, setengah putaran terhadap pada titik B terhadap titik A sama dengan D, dengan P-nya adalah titik tengah BC. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan ruas garis berarah AB apakah ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, nah tinggal kita cari titik tengah dari BC. Nah, B dan C ini kita hubungkan, kemudian kita cari titik tengahnya, kemudian kita buktikan bahwa setengah putaran terhadap titik P pada titik A, maka hasilnya adalah D. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diberikan titik A, B, C, dan F. Nah, awalnya hanya ada 4 titik ya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik F. Pada bidang Euclid seperti berikut. Nah, lukislah titik D sehingga ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Kemudian yang B adalah lukislah titik E sehingga ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis EF. Nah, caranya kita mengerjakan yang A dulu. Nah, dalam mengerjakan yang A, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Apabila setengah putaran pada titik P terhadap A, hasilnya adalah D dengan P titik tengah BC. Nah, akibatnya titik D diperoleh, maka kita harus mencari titik P terlebih dahulu. Jadi, B dan C kita hubungkan, kita cari titik tengahnya, yaitu titik P, kemudian kita tarik garis, atau kita cari setengah putaran terhadap titik P pada titik A. Jadi, kita buat garis, kita perpanjang ruas garis AP sampai ke D, di mana panjang AP sama dengan panjang BD. Maka ketemu D ya. Kemudian yang B, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Nah, apabila SQ B sama dengan E atau setengah putaran terhadap titik Q pada
titik B sama dengan E, dengan Q-nya adalah titik tengah AF, ya. Jadi kita nyari titik tengah dari AF terlebih dahulu, ya. Kita hubungkan AF, kemudian kita cari titik tengahnya yaitu titik Q, kemudian kita cari setengah putaran terhadap titik Q pada titik B. Nah, caranya yaitu kita hubungkan BQ, kita hubungkan, kita perpanjang sampai E, di mana BQ sama dengan QE. Nah, maka tergambarlah ya titik D dan titik E. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat ruas garis berarah. Nah, kita lihat teorema yang pertama. Apabila ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris. Nah, contohnya ini ya, AB dan CD. Maka segi 4 ABCD adalah sebuah jajar ginjang. Jika dan hanya jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, dalam membuktikannya berarti kita harus membuktikan dua kali ya, dua tahap. Karena apa? Karena di sini bunyinya adalah jika dan hanya jika. Ya, jadi kita akan buktikan yang pertama adalah jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka ABDC jajar ginjang. Itu yang akan pertama kita buktikan. Ya, kemudian yang kedua yang akan kita buktikan adalah jika ABDC jajar ginjang, maka ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, untuk pembuktian yang pertama, misal P adalah titik tengah BC, ya, karena ini ekuivalen, berarti kan jika P-nya titik tengah BC, maka kita peroleh SPA sama dengan D ya, betul ya, karena ini sudah diketahui bahwa mereka ini ekuivalen. Jadi setengah putaran terhadap titik P pada titik A, hasilnya adalah D. Nah, kemudian karena AD dan BC diagonal segi 4 ya. AD dan BC ini kan diagonal pada segi 4 ABDC. Maka panjangnya AP sama dengan BD dan panjangnya BP sama dengan BC. Maka ABDC ini adalah sebuah jajar ginjang. Ini berdasarkan teorema ya, teorema yang ada pada jajar ginjang. Kemudian yang kedua yaitu jika ABDC jajar ginjang, maka ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, karena segi 4 ABDC jajar ginjang, berarti diagonal AD dan BC berpotongan saling membagi sama panjang. Berarti di sini artinya apabila titik potong antara AD dan BC kita misalkan P, maka P adalah irisan dari AD dan BC. P itu irisan dari AD dan BC atau P itu perpotongan antara AD dan BC. Sehingga AP sama dengan BD dan BP sama dengan BC. Nah, di sini dua langkah ini sudah dibuktikan, maka di sini akibatnya P titik tengah ruas garis BC dan setengah putaran pada titik P terhadap titik A sama dengan D. Jadi ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, dua langkah ini membuktikan teorema yang pertama ini. Kemudian selanjutnya, teorema yang kedua. Diketahui ruas garis berarah AB, CD, dan EF. Maka di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah bersifat refleksif, yaitu ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Jadi mereka bersimetri dengan dirinya sendiri, ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Nah, ini bersifat simetrik. Nah, di sini kita lihat buktinya, karena ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka segi 4 ABDC jajar ginjang. Oke.
Kemudian karena segi 4 CDBA sama dengan segi 4 ABDC, maka segi 4 CDBA jajaran ginjang. Jadi ini tinggal kita balik aja ya, kita putar sehingga menjadi segi 4 CDBA. Nah, kalau kita putar seperti ini kan bisa kita tulis ya. Kalau ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Yang ketiga, yaitu jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD dan ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah EF, maka ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Buktinya, karena ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka segi 4 ABDC jajar ginjang. Nah, sambil melihat gambar di atasnya ya. Karena diagonal AD dan BC sama panjang, sehingga AP sama dengan PD. Nah, ini bukan sama panjang ya. Karena diagonal AD dan BC saling berpotongan sama panjang ya. Jadi saling memotong sama panjang sehingga AP sama dengan PD dan BP sama dengan PC. Maka dapat disimpulkan bahwa AP sama dengan DJ ya, karena sifat kekongruenan sehingga garis AB sejajar dengan garis CD. Nah, itu untuk pembuktian yang pertama. Sekarang kita lihat karena ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah EF, maka segi 4 CDFE jajar ginjang. Sama halnya dengan yang pertama, maka kita peroleh garis CD sejajar dengan garis EF. Nah, di sini dari persamaan 1 dan 2 ya, garis AB sejajar garis CD. Sedangkan garis CD sejajar dengan garis EF. Otomatis garis AB sejajar dengan garis EF atau FE ya. Kalau ini boleh dibalik karena dia berupa garis, bukan sinar garis, bukan ruas garis berarah, bukan juga ruas garis ya. Jadi kalau garis biasa boleh dibalik karena dia sama-sama tidak punya batas. Kemudian yang teorema 3, diketahui sebuah titik P dan suatu ruas garis berarah AB, maka ada titik tunggal Q. Titik tunggal Q berarti hanya ada satu titik Q, sehingga ruas garis PQ ekuivalen dengan ruas garis AB. Nah, syarat dari ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD adalah PQ sama dengan AB. Untuk membuktikan bahwa PQ sama dengan AB, maka BR sama dengan RP, AR sama dengan RQ ya. Dengan R adalah titik potong antara BP dan AK. Oke. Ya, jadi misalkan kita punya ruas garis berarah AB, ada sebuah titik T, maka pasti hanya ada satu titik Q di mana ruas garis berarah PQ ekuivalen terhadap ruas garis berarah AB. Sekarang kita lihat kelipatan ruas garis berarah. Definisinya apa? Nah, andaikan diberikan ruas garis berarah AB dan K suatu bilangan real ya. Jadi K-nya kalau bilangan real itu dia bisa berupa bilangan bulat ya, atau bilangan pecahan, bisa positif, bisa negatif ya. Apabila K-nya lebih dari 0, maka KAB ya, maka K kali AB adalah ruas garis berarah AP, sehingga P anggota dari ruas garis berarah AB. Dan AP sama dengan K kali AB. Nah, apabila K kurang dari 0, maka
K kali AB, K kali ruas garis berarah AB adalah ruas garis berarah AP, dengan P adalah anggota sinar yang berlawanan dengan AB, dengan ruas garis AB, sedangkan AP sama dengan K kali AB. Selanjutnya, ruas garis berarah AP disebut kelipatan dari ruas garis berarah AP. Nah, kita langsung lihat ke contohnya saja ya, biar lebih mudah. Apabila diberikan titik A dan B seperti di bawah ini. Nah, ini awalnya ada titik A dan titik B saja. Kita diminta untuk mencari setengah kali ruas garis berarah AB. Nah, maka nanti titik P-nya di mana? Ya, dengan ruas garis berarah AP sama dengan setengah kali ruas garis berarah AB. Nah, coba kita lihat. Nah, karena K yaitu setengah dia lebih dari 0, maka setengah dari ruas garis AB adalah AP. Nah, ini harusnya AP. Nah, ini saya perbaiki dulu. Ini harusnya AP. Bentar ya, ini kita perbaiki dulu. Kemudian kita tulis di sini AP. Oh, oke. Ini kita nah, gitu ya. Nah, maka setengah kali ruas garis berarah AB adalah ruas garis berarah AP, sehingga P anggota dari ruas garis berarah AB dengan panjang AP sama dengan setengah kali AB. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. A ke B, lihat arahnya ya, AB. Kalau AP sama dengan setengah dari ruas garis AB, berarti nanti arahnya sama ya, A ke B arahnya sama dengan A ke P. Berarti letak P-nya berada di arah sebelah kiri dari A. Ya. Kemudian panjangnya AP setengah dari panjangnya AB. Kalau panjangnya AB ini misalkan 4 satuan, berarti panjangnya AP ini adalah 2 satuan. Dan arahnya sama. Seperti arahnya AP itu sama dengan arahnya AB, yaitu A ke B ke kiri, A ke B juga ke kiri, gitu ya. Kemudian yang B yaitu min 3/4 dari ruas garis berarah AB. Jadi karena K sama dengan min 3/4, nah ini harusnya kurang dari 0 ya. Nah, ini saya perbaiki dulu. Ini. Ini harusnya kurang dari. Nah, kemudian kita ubah dan kita perbaiki lagi. Kita ganti dengan tanda kurang dari ya di sini. Nah, oke. Nah,
Min 3/4 ini kan kurang dari 0. Maka min 3/4 kali ruas garis berarah AB adalah ruas garis berarah AK. Sehingga Q adalah anggota sinar yang berlawanan dengan ruas garis berarah AB. Dengan panjangnya AK sama dengan min 3/4 dari panjangnya AB. Jadi gini, kalau A ke B, ya AB itu kan ke kiri ya, A ke B. Kalau AK itu min 3/4 AB, berarti arahnya AK nggak boleh ke kiri, harus berbeda dengan arahnya AB, arahnya harus ke kanan. Berarti dari A ke G harus ke kanan. Nah, panjangnya AK itu 3/4 dari panjangnya AB. Kalau panjangnya AB ini 4 satuan, berarti panjangnya AK adalah 3/4 kali 4 yaitu 3 satuan. Nah, 1, 2, 3. Bergerak ke kanan ya, berlawanan arah dengan AB. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat latihan soal dan pembahasan. Soal yang pertama, diketahui sebuah ruas garis berarah AB dengan A 0,4 dan B 3,2. Tentukanlah titik D di mana ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD dengan C-nya 1,3. Nah, berdasarkan teorema tadi pasti hanya ada sebuah titik D. Nah, bagaimana kita mencari? Yang pertama, kita harus mencari titik P terlebih dahulu. Masih ingat ya definisinya? Untuk P titik tengah dari BC, maka untuk mencari D adalah setengah putaran dari P terhadap titik A. Maka itu ketemu hasilnya yaitu titik D. Nah, di awal kita nyari titik tengah-tengah dari BC atau titik P. Ya, titik P menggunakan rumus titik tengah. X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2 ya. Di mana X1 Y1 itu titik B, X2 Y2 titik C kita masukkan. Nah, ketemu ini. XP, YP sama dengan 4 per 2, 5 per 2. Oke. Setelah itu, nah ketemu titik P. Kemudian kita bisa gunakan juga, boleh menggunakan teorema pada setengah putaran ya, seperti pertemuan kemarin. Boleh juga kita menggunakan rumus titik tengah juga ya. Karena pada teorema ya kalau setengah putaran terhadap titik P pada titik A sama dengan D, maka titik P itu kan berada di tengah-tengah AD. Nah, tinggal kita masukkan saja. Titik P-nya adalah XP, YB. Nah, titik A-nya adalah X1, Y1 dan titik D-nya adalah X2, Y2. Kita masukkan ke rumusnya. Ini X1 plus X2 per 2. Y1 plus Y2 per 2. Kita masukkan, yang kita cari nanti adalah X2-nya dan Y2. Jadi kalau bentuk ini, berarti kita lihat, berarti 4 per 2 sama dengan 0 plus X2 per 2. Dan 5 per 2 sama dengan 4 plus Y2 per 2. Nah, dalam mencari X2, kita lihat penyebutnya sudah sama kan 2. Jadi 4 sama dengan 0 plus X2. X2-nya berapa? Yaitu 4. Kemudian di sini kita lihat 2 dan 2 sudah sama penyebutnya. Berarti 5 sama dengan 4 plus Y2. Berarti Y2-nya berapa? Yaitu 1. Maka ketemu titik D-nya yaitu 4,1. Gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Tentukan titik koordinat C di mana ruas garis berarah AC sama dengan min 2 dari ruas garis berarah AB. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat K-nya. K-nya di sini min 2. Nah, dia kan kurang dari 0 ya. Jadi nanti arahnya AC itu pasti berlawanan arah dengan AB. Nah, kita lihat K sama dengan min 2, maka panjangnya AC 2 kali panjangnya AB. Ya, dan arahnya berkebalikan dari AB. Misal, kita beri nama adalah X, Y. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan transformasinya ya. Jadi, kita lihat pergerakan arahnya. Nah, di sini dilihat ruas garis berarah AC sama dengan min 2 dari ruas garis berarah AB. Nah, ini kita tuliskan ruas garis berarah AC berarti X min
min 2-nya itu dari titik A, ya, min 2 dari titik A, koma, Y dikurangi 6. 6 itu adalah Y dari A, ya. Berarti CA. CA dari A ke C berarti X2 dikurangi X1, koma, Y2 dikurangi Y1. X1, Y1 adalah titik A, X2, Y2 adalah titik C. Sama dengan min 2 dari ruas garis berarah AB. Berarti XB, ya, XB dikurangi XA, YB dikurangi YA kita masukkan. Nah, setelah itu min 2-nya kita kalikan dengan 6,2 berarti min 12, min 4 sehingga X plus 2 sama dengan min 12 dan Y min 6 sama dengan min 4. Jadi X sama dengan min 14 dan Y sama dengan 2. Nah, sebenarnya cara ini juga bisa kita gunakan ya di soal yang pertama tadi, yaitu tinggal ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Berarti XB dikurangi XA, YB dikurangi YA sama dengan XD dikurangi XC, YD dikurangi YC. Boleh seperti itu ya, atau menggunakan titik tengah ini juga tidak apa-apa, sama saja, sama-sama betul. Nah, kemudian yang nomor 2B, tentukan titik koordinat D di mana ruas garis berarah AD sama dengan setengah dari ruas garis berarah AB. Jika K-nya sama dengan setengah, maka dia kan lebih dari 0. Jadi arahnya nanti sama dengan arah AB atau searah dengan AB. Dan panjangnya yaitu setengah dari panjang AB. Nah, misalkan D, X, Y ya. Jadi ini ruas garis berarah AD, berarti bisa kita tulis XD min XA, YD min YA. Kemudian setengah kali XB min XA, YB min YA kita masukkan. Setengah kali 6 adalah 3, setengah kali 2 adalah 1. Jadi X plus 2 sama dengan 3 dan Y min 6 sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 1 dan Y sama dengan 7. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya.